Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai perjanjian, hukum perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian tertulis. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian bebas sebenarnya, karena para pihak boleh menentukan dengan bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kita ingat bahwa ada asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini artinya bahwa para pihak memiliki kebebasan. Ada asas kebebasan berkontrak di sini. Bebas menentukan pihaknya, bebas menentukan isinya, bebas menentukan bentuknya, bebas menentukan pilihan hukum yang akan dipakai untuk perjanjian tersebut. Jadi ada kebebasan berkontrak di sini. Asas kebebasan berkontrak. Nah, jadi bentuk perjanjian pun bebas. Bisa lisan, bisa tertulis. Namun kalau dibuat secara tertulis, maka di sini ada kepastian hukum. Perjanjian yang dibuat secara tertulis artinya di sini ada bukti secara tertulis karena dibuat dalam bentuk akta. Akta ini bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini biasanya di dalamnya memuat hal-hal. Anatomi perjanjian di sini ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup, dan ada lampiran. Jadi seperti ketika kita menulis suatu karya ilmiah dalam skripsi misalnya, tesis, disertasi, itu juga ada bagian-bagian di situ. Pertama tentu ada judul, kemudian ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup, dan ada bagian lampiran. Nah, dalam perjanjian pun ada hal tersebut. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis umumnya itu memuat hal-hal seperti itu. Pertama pasti ada judul, kemudian ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada penutup, dan ada juga lampiran. Lalu bagian pendahuluan ini isinya apa saja? Pada bagian pendahuluan isinya ada pembukaan, ada penentuan identitas, ada penjelasan atau resital. Kemudian selanjutnya subbagian pembukaan. Subbagian pembukaan ini ada sebutan atau nama kontrak dan penyebutannya. Selanjutnya di sini disebut sebagai perjanjian, contohnya seperti itu. Nah, tanggal kontrak dibuat dan ditandatangani. Contohnya dalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ini selanjutnya disebut perjanjian. Dibuat dan ditandatangani di mana ya, nama kota disebutkan, misalnya Semarang, pada tanggal, bulan, tahun, misalnya tanggal 25 Maret tahun 2021, misalnya seperti itu. Oleh dan antara siapa dan siapa. Nah, ini pihaknya ya, disebutkan para pihaknya. Kemudian yang kedua, subbagian penentuan identitas. Nah, subbagian penentuan identitas ini bagian dari akta yang berisi keterangan tentang orangnya. Jadi subjek hukumnya, orang yang membuat perjanjian tersebut, para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Nah, di sini juga yang menandatangani akta. Jadi orang yang menandatangani akta tersebut atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis tersebut ini disebutkan di situ. Kemudian yang dari tatanan penulisan itu dapat diketahui kedudukan dan atau kecakapan, apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum itu akan terlihat di situ, serta kewenangan orang itu dalam atau untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu untuk mengadakan perjanjian tersebut. Apakah seseorang atau badan hukum, bisa orang bisa badan hukum karena subjek hukum itu ada dua, bisa orang, bisa badan hukum. Nah, ini apakah orang tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian tersebut, apakah orang tersebut wenang untuk melakukan atau mengadakan perjanjian tersebut. Ini disebutkan di situ. Nah, contoh identitas para pihak. Identitas bagi orang yang menjadi pihak dalam kontrak. Misalnya tuan siapa ya, nama lengkap,
Nama lengkap tidak disingkat, kemudian pekerjaan apa, misalnya swasta, bertempat tinggal di mana. Nah, nama kota disebutkan di sini, misalnya Semarang. Kemudian jalannya apa, kemudian secara lengkap ya, disebutkan secara lengkap alamatnya supaya jelas bahwa benar orang tersebut adalah orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Jangan sampai ada kekeliruan di sini. Kemudian identitas bagi seorang penandatangan kontrak yang mewakili dan bertindak atas suatu badan hukum. Jadi bisa juga dalam hal ini kalau yang mengadakan perjanjian adalah badan hukum, maka di sini ada seseorang yang mewakilinya. Nah, kapasitasnya sebagai apa? Apakah dia berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut atau tidak? Nah, itu disebutkan secara lengkap di situ. Kemudian yang ketiga adalah subbagian penjelasan atau resital. Resital di sini adalah suatu penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian itu. Jadi menjelaskan latar belakang diadakannya kontrak tersebut. Contohnya bahwa atas permintaan penyewa yang menyewakan setuju. Jadi atas permintaan penyewa yang menyewakan atau pihak yang menyewakan setuju untuk membeli peralatan yang diuraikan sebagai berikut. Jadi misalnya seseorang menyewa, ada perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini atas permintaan dari penyewa, jadi dibuatlah perjanjian harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut. Nah, itu disebutkan di situ. Kemudian bagian isi. Jadi tadi ada bagian pendahuluan, kemudian bagian isi. Bagian isi ada 4 hal yang pokok di sini. Yang pertama adalah klausula definisi, kemudian klausula transaksi, ada klausula spesifik dan klausula ketentuan umum. Nah, klausula definisi biasanya dicantumkan sebagai definisi untuk memperjelas untuk keperluan kontrak yang bersangkutan. Jadi supaya jelas definisi-definisi yang ada di dalam kontrak itu disebutkan di situ supaya jelas apa yang dimaksud perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian leasing yang dimaksud adalah apa. Nah, itu definisi-definisi. Nah, selanjutnya adalah klausula transaksi. Adalah klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Jadi perjanjian itu, transaksinya itu apa yang dibuat oleh para pihak. Nah, itu diisikan di situ dalam klausula transaksi. Nah, jumlah pasal-pasal dalam klausula transaksi ini tidak sama antara perjanjian satu dengan perjanjian yang lain. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian contoh klausula transaksi adalah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan dari pihak pertama pemborongan pekerjaan. Misalnya dalam perjanjian pemborongan ini ya, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan tersebut. Jadi ada penyerahan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, itu dijelaskan di situ, dan di sini pihak kedua menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama pemborongan pekerjaan untuk mengadakan barang berupa nama barang disebutkan sesuai dengan penawaran pihak kedua tanggal sekian-sekian. Nah, misalnya tanggal 1 April tahun 2020 ya, karena April 2021 belum. Nah, harga barang sebagaimana dimaksud pasal contoh lainnya, harga barang sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar, jadi ini masih berkaitan dengan yang pertama, jadi harganya berapa, harga barang-barang tadi disebutkan juga. Jadi disebutkan secara jelas objek perjanjiannya di situ dalam klausula transaksi. Jadi perjanjiannya, isinya perjanjian itu apa, nah itulah disebutkan di dalam klausula transaksi. Kemudian klausula spesifik. Nah, ini mengatur hal-hal yang sangat spesifik dalam suatu transaksi, dalam suatu kontrak di situ. Artinya klausula tersebut tidak terdapat pada perjanjian-perjanjian lain. Jadi hanya pada kontrak atau perjanjian yang bersangkutan. Pada perjanjian lain ini tidak ada, tidak dicantumkan. Karena khusus di sini spesifik. Nah, contohnya agar pekerjaan berjalan dengan baik seperti yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut, ditetapkan pihak kedua harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, keahliannya, dan keterampilannya. Jadi diminta untuk ada spesifikasi khusus terhadap seseorang yang akan mengadakan pemborongan misalnya. Jadi pekerja-pekerja dari pemborong tersebut ditentukan dalam perjanjian tersebut harus memenuhi kriteria yang dikehendaki sesuai yang dikehendaki para pihak.
Kemudian klausula ketentuan umum adalah klausula yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak. Nah, ini dalam berbagai kontrak itu sama, jadi banyak dijumpai dalam kontrak-kontrak yang lain selain kontrak-kontrak yang bersangkutan. Nah, klausula ini antara lain adalah mengatur tentang domisili hukum, kemudian penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, kemudian keseluruhan dari perjanjian-perjanjian itu banyak yang sama antara perjanjian satu dengan perjanjian yang lain. Yang ini yang namanya adalah klausula ketentuan umum. Jadi beda dengan klausula spesifik, hanya ada dalam perjanjian tersebut yang tidak ada pada perjanjian lain karena spesifik. Kemudian bagian penutup. Nah, bagian penutup ini adalah bagian terakhir dari suatu perjanjian. Jadi nanti ada lampiran, tapi lampiran itu terpisah dari perjanjian, namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jadi bisa dipisahkan, bisa menjadi satu kesatuan, tapi meskipun itu terpisah, tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian tersebut. Itu lampiran. Nah, bagian penutup ini, kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas tertentu, baik orang maupun badan hukum. Kalau badan hukum, nah di sini diwakili oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. Nah, subbagian ruang penetapan tanda tangan ya, penandatanganan. Jadi ada tanda tangan para pihak di sini, di mana para pihak itu menandatangani perjanjian tersebut dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Jadi nama jelas orangnya yang menandatangani dan jabatan orang yang menandatangani tersebut. Kemudian lampiran apabila ada. Ini jadi tidak harus ada, tetapi biasanya ada. Nah, lampiran ini bisa disebutkan, dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa disebutkan di dalam perjanjian lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan atau tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut. Nah, itu mengenai penutup. Nah, selanjutnya contohnya ya, contoh penutup. Demikian perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan pada tanggal tersebut di muka, karena sudah disebutkan pada bagian awal perjanjian itu dibuat pada tanggal berapa dan sebaiknya juga sampai tanggal berapa itu berlakunya, supaya jelas berlakunya kapan. Nah, di muka, karena disebut di muka oleh para pihak. Nah, para pihak misalnya penjualnya siapa, kemudian penjualnya itu oleh siapa, kemudian namanya ya, kemudian pembeli, nah, pembelinya siapa, nama orang yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu, bahwa dalam perjanjian secara tertulis ada hal-hal yang dicantumkan di dalamnya, dan perjanjian tertulis ini sangat bagus dibandingkan dengan yang lisan, karena lisan itu tidak ada alat buktinya sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu perjanjian tertulis ini akan lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Nah, isi dalam perjanjian tertulis itu sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada beberapa hal, ada pendahuluan, kemudian ada isi, ada penutup, dan ada lampiran, itu kalau ada. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian tertulis, dan hal lengkap mengenai perjanjian tertulis ini saya uraikan pada video mengenai laboratorium perancangan kontrak. Nah, di situ saya sebutkan secara lebih detail mengenai perjanjian tertulis ini. Nah, untuk perjanjian saya sebutkan tadi beberapa hal saja sebagai lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya mengenai perjanjian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian tertulis. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan para pemirsa semuanya, dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Juga bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Serta jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.